Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Ibu Rida. Semoga teman-teman tidak bosan ya ketemu saya. Baik, hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-14 mata kuliah metodologi penelitian akuntansi dengan subpokok bahasan laporan penelitian. Laporan penelitian ini juga setara disebut dengan skripsi bisa, tesis bisa, disertasi bisa, atau karya-karya ilmiah lainnya juga bisa ya. Karena laporan penelitian itu adalah sifatnya tertulis. Baik, langsung saja. Adapun outline hari ini teman-teman, kita akan membahas cuma 3 outline saja ya, sedikit materi untuk hari ini karena hanya ada 15 slide, jadi pastikan teman-teman tidak men-skip video ini ya. Oke, untuk outline yang pertama kita akan bahas tentang laporan tertulis ya. Untuk subnya kita ada sasaran audiens pada laporan tertulis, kemudian ada ciri laporan tertulis yang baik. Kemudian di outline yang kedua kita ada laporan penelitian. Nah, di sini ada bagaimana sih format laporan yang secara umum, kemudian bagian integral daripada laporan penelitian. Nah, yang ketiga, bagian terpenting adalah presentasi. Nah, di sini ada isi presentasi, kemudian ada alat bantu visual, presenter, pembicara, pertanyaan, dan ringkasan. Oke, cukup ya untuk outline hari ini, jelas ya. Nah, masuk pertama pada bagian laporan penelitian. Teman-teman, laporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Artinya, jika teman-teman nih untuk level 1 pada saat nanti membuat skripsi itu juga disebut sebagai laporan penelitian. Diambil dari mana? Diambil dari suatu karya riset ya. Jadi hasil pelaksanaan riset, hasil pelaksanaan studi kita dituangkanlah dalam bentuk tertulis. Nah, bentuk tertulis itu namanya adalah laporan penelitian itu sendiri gitu. Nah, adapun tujuan utama dari laporan penelitian adalah untuk memberikan deskripsi yang jelas dari apa yang sudah dilakukan dan dalam berbagai tahap proses penelitian. Ya, jadi memberikan deskripsi ya, sebenarnya tujuannya adalah supaya kalau tertulis itu kan lebih enak dikemasnya, kemudian kalau kita suka lupa kita bisa melihat lagi, kemudian bisa memberikan citra gambaran atas hasil riset kita, apa yang kita lakukan ya, studi kita ngapain aja dari proses pemilihan judul, pencari fenomena dan seterusnya sampai dengan kesimpulan. Nah, kita tuangkan semua dalam bentuk tertulis, yaitu laporan penelitian tertulis ya. Nah, bedanya apa teman-teman laporan tertulis dengan laporan penelitian? Sama ya, jadi nggak usah bingung. Kalau misalkan saya di sini memberikan statement ada laporan tertulis dan laporan penelitian itu sama. Laporan tertulis adalah bagian daripada laporan penelitian, karena laporan penelitian itu sifatnya dia harus tertulis ya. Jadi ini adalah sama. Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan secara lengkap dalam bentuk tulisan dengan tujuan untuk menghilangkan perbedaan antara keadaan masalah yang ada dan keadaan yang diinginkan. Nah, ini maksudnya adalah antara keinginan kita dengan problem atau fenomena yang terjadi. Nah, supaya menghilangkan itu ya, jadi ada gap persepsi atau gap paradigma ya. Ini kita sajikan dalam bentuk laporan tertulis supaya apa? Supaya orang nggak bingung lagi sebenarnya itu fenomena benar fakta atau cuman isu sih. Nah, yang diangkat. Nah, kita sajikan dalam bentuk tertulis supaya apa? Supaya orang yakin ya, supaya perbedaan itu hilang, isu tersebut hilang. Jadi berita hoaxnya itu oh kejadiannya bukan seperti ini tapi harusnya seperti ini. Nah, itu makanya dikatakan bahwa laporan tertulis itu bisa menghilangkan perbedaan antara masalah atau problem dengan harapan kita ya. Nah, tujuan laporan tertulis sendiri ya adalah untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian kepada pihak lain ya. Selain itu, laporan penelitian dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban peneliti kepada pihak tertentu atas proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Ya, ini maksudnya di sini teman-teman. Jadi kenapa sih kita harus menuliskan laporan tersebut ya? Intinya satu, untuk mengkomunikasikan kepada pihak-pihak lain. Nah, pihak-pihak di sini juga tergantung kepentingan kita. Misalkan teman-teman level S1, berarti skripsi untuk pihak siapa? Selain untuk syarat pencapaian sarjana level 1 juga bisa digunakan untuk mungkin teman-teman dapat sponsor. Nah, atau mungkin teman-teman ngambil data di perusahaan atau instansi X. Kemudian laporan ini ditulis
untuk bukti, karena biasanya sih kalau instansi terkait biasa akan minta hasil skripsinya. Nah, ini juga bisa dipakai ya, teman-teman. Jadi, kebutuhannya berbeda-beda ya untuk tiap peneliti. Selain itu juga dipakai untuk apa? Untuk pertanggungjawaban peneliti kepada pihak tertentu. Nah, ini biasanya kalau di level perusahaan tuh biasanya ada R&I ya, Research and Development. Biasanya contoh misalkan perusahaan A, dia berkaitan dengan produksi misalkan, dia akan membuat produk atau inovasi baru, produk baru, new product gitu ya. Nah, dia harus melakukan R&D dulu nih teman-teman ya. Harus melakukan riset dulu, harus melakukan pengembangan, inovasi terbaru atau modifikasi atau bagaimana dan seterusnya. Nah, itu juga dia harus sajikan, atau tim manajemen bagian R&D dia harus menyajikan dalam bentuk tertulis, bentuk laporan tertulis, supaya apa? Ini sebagai bentuk akuntabilitinya atau pertanggungjawabannya dari capaian kinerja yang selama ini tim R&D berikan. Nah, jadi maksud dari laporan tertulis ini tujuannya banyak ya. Nah, masuk pada bagian sasaran audiens pada laporan tertulis. Nah, untuk sasaran audiens ini audiens daripada laporan tertulis sendiri adalah ini teman-teman ya. Jadi ada susunan, ada laporan, maksudnya susunan laporan maksud saya, kemudian panjangnya, panjang dari isi laporan. Kalau susunan berkaitan dengan format tentunya ya, format dan isi. Panjang adalah seberapa panjang atau pendekkah isi dari kalimat-kalimat yang ada di laporan. Fokus rincian, nah kalau ini adalah scope studi ya, rinciannya karena format dari laporan tersendiri tuh secara umum tuh hampir sama, cuma ada beberapa bagian yang mungkin beda ya, tergantung dari instansi terkait biasanya. Nah, biasanya mereka akan lebih mencondongkan kepada fokus rincian. Ada beberapa elemen tambahan yang mereka akan fokuskan. Nah, ini biasanya akan ada di fokus rincian. Kemudian presentasi data. Kalau ini berkaitan dengan presentasi tentunya ya. Jadi presentasi bagaimana mengkomunikasikan kepada pihak lain. Dan ilustrasi yang digunakan ini berkaitan dengan ya mungkin bisa menampilkan dengan alur flowchart atau mungkin dimensi gambar atau mungkin ilustrasi-ilustrasi dalam bentuk kalimat juga bisa ya. Ini banyak. Ini merupakan suatu fungsi bagi audiens yang menjadi sasarannya. Jadi sasarannya adalah ini ya teman-teman, susunan laporan, panjang laporan, fokus rincian, presentasi data, ilustrasi yang digunakan. Surat pengiriman laporan akan secara jelas menunjukkan kepada siapa laporan ditujukan. Nah, ini biasanya ini tertuju untuk kebutuhan tertentu ya. Jadi nggak semua laporan tertulis itu harus dikirim, tidak, tapi ini adalah biasanya untuk pihak-pihak yang membutuhkan. Misalkan perusahaan si A dia sudah melakukan R&D yang tadi, sudah menemukan produk baru, kemudian investor butuh nih laporan tertulis jadi hasil kinerja R&D-nya, atau mungkin bagian divisi keuangan atau accounting juga membutuhkan hasil anggaran, kemudian hasil pengeluaran dan seterusnya ya kan, dalam bentuk laporan tertulis. Kemudian bagaimana hasil risetnya juga ini diperlukan untuk surat pengiriman laporannya. Surat pengiriman laporan ini tentunya jelas ya, ditujukan kepada siapanya juga pasti jelas ya. Kemudian masuk ke ringkasan eksekutif. Nah, kalau di kita biasanya bahasanya adalah abstrak ya kalau deskripsi. Tapi kalau di laporan tertulis secara umum itu adalah ringkasan eksekutif. Fungsinya sama ya. Jadi sebenarnya adalah meringkas ya. Ringkasan eksekutif ini adalah ringkasan setara dengan abstrak yang ada di jurnal-jurnal yang teman-teman biasa suka searching gitu ya. Nah, ini kurang lebih sama. Ringkasan eksekutif pada bagian awal akan memberikan kepada eksekutif ya, orangnya maksudnya ya, yang sibuk sejumlah rincian penting sebanyak kurang dari 3 halaman. Nah, biasanya sih kalau laporannya banyak memang biasanya sih ada kurang lebih 2 sampai 3 halaman ya. Tapi kalau untuk kita misalkan kayak skripsi ya berarti untuk ringkasan eksekutif cuma 1 halaman ya, abstrak, atau mungkin bisa 2 halaman versi Indonesia maupun versi Inggris gitu. Nah, kita masuk di bagian ini ya, ciri-ciri laporan tertulis yang baik. Nah, teman-teman ada beberapa ciri-ciri dikatakan laporan tertulis itu bisa baik itu apabila ya, yang pertama adalah ini, ada kejelasan, kemudian ringkasan, dia koheren ya, sinkron, tekanan yang tepat pada aspek-aspek yang penting. Kemudian ada susunan paragraf yang berarti,
transaksi yang lancar dari satu topik ke topik yang lain, pilihan kata yang cocok, dan kekhususan merupakan ciri penting laporan yang baik. Perhatian harus diberikan untuk menghindari kesalahan ejaan dan kosakata. Jadi kalau yang ini lebih kepada penulisan teknis ya. Jadi kalimatnya dia harus jelas, cara pada saat dia mau memberikan kalimat juga dia juga jelas, tidak ambigu, koheren ya, runtut gitu kan. Ada penekanan-penekanan pada beberapa bagian yang penting ya. Paragrafnya pun juga terstruktur ya, SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan seperti itu ya. Kemudian pada saat proses perubahan atau transisi dari atau peralihan dari satu topik ke topik yang lain dia juga bagus ya, lancar ya, maksudnya jelas. Kemudian pemilihan katanya juga harus yang pas, cocok begitu ya. Kemudian di nomor 2, nah ini, laporan harus disusun sedemikian rupa agar meningkatkan pemaknaan dan kelancaran alur materi sehingga pembaca bisa dengan mudah memahaminya. Jadi kalau di bagian yang nomor 2 ini laporannya itu harus dibuat sedemikian cantik ya supaya maknanya juga, jadi si user atau pembaca itu juga bisa memaknai ya. Kemudian alur materinya juga betul ya, alurnya tidak membingungkan, tidak bolak-balik harus ke depan lagi, membaca ke depan lagi ya. Jadi dia harus runtut ya, maksudnya di sini ya. Alur materinya harus sesuai gitu kan, harus sesuai dengan prosesnya juga. Kemudian yang ketiga adalah nih, tampilan nih teman-teman. Tampilan dan keterbacaan laporan harus benar-benar diperhatikan ya. Judul dan subjudul yang tepat membantu mengelola laporan secara logis dan memungkinkan membaca mengikuti transisi dengan mudah. Nah, ini lebih kepada background tampilan ya, supaya terbaca. Jangan sampai teman-teman memberikan background atau tambahan-tambahan simbol, tapi itu tidak bermakna edukasi, tidak ada arti, jangan ya. Terus kemudian pada saat pemberian judul dan subjudul itu juga harus spesifik dan harus menarik ya. Jangan sampai judulnya nggak menarik, jadi pembaca juga malas untuk membacanya, tidak ingin tahu, nggak kepo-kepo amat. Biasanya sih judulnya, tapi kalau judulnya dia menarik, orang akan kepo gitu ya. Orang akan penasaran, ingin mencoba melihat, oh subjudulnya juga bagus nih, nah akhirnya akan membaca. Nah itu contoh daripada laporan tertulis yang baik. Nah, berikutnya, nah ini loh teman-teman. Ini format isi laporan penelitian secara umum. Ini secara umum, jangan bingung. Misalkan teman-teman di level skripsi S1 formatnya ya seperti biasa ya, kurang lebih sama ya di sini. Cuman kalau ada beberapa bagian yang agak berbeda mungkin ya, tapi itu normal, itu wajar, jadi jangan bingung. Nanti kalau teman-teman menemukan oh format laporan skripsi kampus A dengan kampus B kalau berbeda Bu, itu lumrah ya. Itu tergantung dari kebijakan masing-masing manajemennya di kampus-kampus tersebut ya. Jadi nggak harus dipaksakan harus sama, tidak, tapi secara global, secara umum adalah seperti ini. Bagian-bagiannya adalah memuat poin-poin ini ya. Format isi laporan penelitian secara umum ya. Yang pertama ini ada halaman sampul ya, halaman sampul, kemudian ada halaman pengesahan ya, atau ringasan pengesahan juga bisa ya. Kemudian ada prakata. Prakata ini seperti jenis kata pengantar. Ini bisa kalau di beberapa buku tuh ada yang namanya prakata, ada yang namanya kata pengantar, jadi beda-beda. Tapi nggak mungkin ada dua-duanya, biasanya sih gitu. Jadi ada pemilihan kata, cuman penamaannya yang berbeda. Kemudian ada daftar isi, ada daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Nah, untuk bab-babnya nih teman-teman ya, tidak berpatok harus bab 1 sampai bab 5 untuk level skripsi, tidak. Tapi ini adalah format secara umum harus memuat ini. Masalah nanti bab-babnya itu bisa dibuat berapa bab ya. Jadi substansinya bisa dibagi beberapa bab saja bisa ya. Oke. Bab pertama ada pendahuluan, kemudian ada yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga ada tujuan dan manfaat penelitian, keempat ada metodologi penelitian, kelima hasil dan capai, keenam rencana tahapan berikutnya, ketujuh kesimpulan dan saran, daftar pustaka dan lampiran. Biasanya kalau deskripsi level S1 di UNIS kan memang ini ya, ini ada halaman sampul sampai daftar lampiran. Nah, di bab satunya ada pendahuluan ya. Pendahuluannya isinya macam-macam. Pertama ada yang namanya latar belakang penelitian, kemudian ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, pembatasan penelitian, ada sistematika penulisan, seperti itu kan biasanya kalau di bab pendahuluan atau bab 1.
Kemudian kalau di bab 2, deskripsi Unis itu ada yang namanya kajian pustaka, ada hipotesis ya, dan kerangka pemikiran biasanya kalau di bab 2. Kalau di bab 3, metodologi penelitian. Itu isinya ya macam-macam, ada populasi, sampel, dan seterusnya. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Itu untuk level skripsi. Tapi untuk laporan penelitian itu tidak sebatas hanya skripsi saja teman-teman ya. Cakupannya banyak, bisa laporan kinerja yang lain juga bisa. Itu juga merupakan bagian daripada laporan penelitian secara tertulis. Yang tadi saya bilang RRD tadi, yang harus melalui proses riset terlebih dahulu untuk menemukan suatu produk. Nah, itu juga bagian dari laporan penelitian. Oke. Nah, ini adalah bagian integral ya, bagian-bagian yang penting untuk laporan penelitian teman-teman. Jadi dia harus yang pertama harus ada judul dan halaman judul ya. Halaman judul dari sebuah buku, karya tulis ilmiah ataupun bentuk karangan lain adalah halaman di bagian awal buku yang menampilkan ini teman-teman. Ada judul, subjudul, penulis, penerbit, dan edisinya. Ini teman-teman pasti tahu ya yang pernah membeli buku ya, pernah membeli buku atau melihat skripsi atau karya ilmiah yang lain, pasti ada yang namanya judulnya ya kan, judul. Subjudul itu jika sekiranya dia si peneliti si pembuat, maksudnya ya pembuat atau pengarang juga dia membutuhkan, misalkan ada contohnya misalkan teori dan praktek apa bla 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 gitu kan, atau mungkin langsung to the point saja, manajemen strategik. Nah, itu tanpa subjudul. Tapi kalau misalkan kayak buku-buku pajak kan biasa suka ada ya teori dan implementasi bla 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 apa gitu kan, biasanya kan seperti itu ya. Jadi untuk judul dan halaman judul ini dibutuhkan judul, subjudul, penulis, penerbit, dan edisinya, edisi berapa begitu ya, dan penerbitnya tentunya. Masuk ke bagian kedua, kita ada ringkasan eksekutif atau disebut dengan abstrak, tadi saya sudah singgung di depan ya. Ringkasan eksekutif adalah deskripsi singkat dari seluruh studi penelitian. Ini merupakan hal pertama, kadang bahkan satu-satunya yang akan dibaca orang, dan hal yang terakhir yang harus Anda tulis. Ini penting sekali. Jadi kalau kita lihat di jurnal, ini pasti butuh yang namanya abstrak. Kita akan lihat abstrak sebelum kita melihat isi secara keseluruhan. Laporan penelitian juga sama ya teman-teman. Namanya adalah ringkasan eksekutif biasanya. Jadi ini adalah intisari, biasanya intisari dari laporan penelitian tersebut. Langsung ke bagian ketiga, ada daftar isi. Nah, daftar isi adalah urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada sebuah buku atau penulisan. Ya. Fungsi daftar isi sendiri adalah untuk memudahkan kita mencari judul penulisan secara cepat ya, tanpa harus mencari satu persatu. Ini kita tahu lah ya, daftar isi di mana-mana. Kita kalau mau melihat referensi buku pasti lihat daftar isi. Nggak mungkin enggak ya, nggak sih, kalau kita lihat halamannya campur diputer-puter bukunya kan, dibuka-buka nggak kelihatan, nggak ketahuan, kurang cepat. Tapi kalau kita melihat daftar isi lebih mudah. Berikutnya ada prakata. Prakata adalah ungkapan hati dari penulis buku tentang proses penulisan bukunya. Oleh karena itu, prakata harus ditulis secara pribadi, ya, karena tentunya ia menjadi orang yang paling menguasai isi. Ya. Jadi harus orangnya langsung ya. Dalam sebuah buku, prakata tidak harus dicantumkan, terkhusus buku-buku teks atau pelajaran. Nah, ini biasanya nggak semuanya ada prakata, tapi untuk buku-buku pelajaran suka ada biasanya didedikasikan. Nah kan buku ini didedikasikan untuk siapa, kemudian sengaja dibuat untuk apa, tujuannya apa, atau motif penulisannya itu untuk apa, biasanya suka diungkapkan di prakata tersebut. Nah, ini masih sambungannya teman-teman ya. Surat pengesahan ya. Salinan surat pengesahan dari sponsor penelitian yang menyetujui investigasi dan merinci cakupannya terkadang dilampirkan pada awal laporan penelitian. Ya, jadi biasanya surat-surat pengesahan, surat persetujuan itu biasanya di depan. Ya. Surat pengesahan memperjelas pembaca bahwa tujuan penelitian mendapatkan izin dari organisasi, ya, untuk memastikan lebih legal lagi gitu ya. Halaman yang berisi pengesahan dari beberapa orang tertentu, biasanya halaman tersebut berisi tanda tangan, ya, sebagai tanda pengesahan suatu laporan ilmiah, makalah maupun proposal dan seterusnya. Ya, jadi surat pengesahan biasanya ada di depan ya, di bagian depan biasanya, nggak mungkin surat pengesahan di tengah, itu nggak mungkin.
Masuk ke bagian berikutnya ada pendahuluan. Nah, kalau pendahuluan ini, nah isi dari pendahuluan ini teman-teman ini sifatnya fleksibel ya, ini global ya. Biasanya di bagian pendahuluan dari laporan penelitian itu ada pendahuluan ya. Ada alasan penelitian ya, indikasi masa dan tujuan penelitian. Angka-angka 1112 ini adalah sub ya, subnya ya teman-teman, sub isi dari pendahuluan. Di yang ketiga ada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian ya, ada cakupan studi, metode penelitian, relevansi manajer, struktur dan divisi bab dalam laporan penelitian. Pendahuluan merupakan bab pertama dari karya tulis yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Bagian ini memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikannya. Jadi teman-teman di bagian pendahuluan poinnya sudah banyak nih ya. Tapi sebenarnya dari laporan penelitian itu yang lebih menarik sih biasanya di bagian pertama, introduction di bagian pendahuluan biasanya, karena dia memuat cakupan-cakupan ini, memuat isi-isi ini, begitu ya. Kemudian bagian berikutnya ada bagian utama ya. Bagian utama laporan penelitian biasanya memiliki dua bagian besar ya, ada model empiris dan juga model teoritis. Apa sih model teoritis dan empiris? Nah, ini teman-teman. Untuk model empiris sendiri adalah ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi, kenyataan akal sehat, serta hasil tidak spekulatif. Artinya ini kita berdasarkan data empiris, data real, kita melihat sendiri, kita menyaksikan sendiri ya. Kita melakukan observasi sendiri, itu empiris. Kemudian kalau teoritis merupakan pikiran atau pola pikir yang berdasarkan semuanya dari teori-teori yang ada sebagai landasan tindakan. Jadi kalau ini teori yang sudah ada kita pakai kembali ya untuk menguatkan sih biasanya. Nah, masuk ke bagian akhir teman-teman ya. Bagian akhir, tujuan dari bagian akhir laporan penelitian ini adalah menginterpretasikan hasil penelitian terkait dengan pertanyaan penelitian yang ada di bab 1 ya, yang ada di bagian pendahuluan. Hasil ini adalah aspek yang paling penting dari laporan penelitian ya. Pembaca atau manajer seringkali tidak membaca melewatkan bagian metode dan langsung ke bagian kesimpulan. Ya, ini sering terjadi ya. Biasanya sih langsung ke kesimpulan sama ringkasan eksekutif sih biasanya. Jadi di bagian bagaimana sih metodenya, kemudian interpretasinya terkadang suka di skip, tapi ya nggak semua ya, tergantung dari si usernya, tergantung dari si manajernya sesuai dengan kebutuhan. Aspek-aspek yang terkandung dalam bagian akhir laporan itu biasanya ada hasil temuan ya, temuan kita. Kemudian implikasi manajer dari temuan tersebut terkait dengan pertanyaan penelitian Anda. Ada rekomendasi untuk implementasi dan analisis biaya manfaat dari rekomendasi tersebut, batasan studi Anda, dan saran untuk penelitian di masa mendatang yang melanjutkan proyek penelitian Anda. Jadi biasanya suka ada kesimpulan, saran gitu kan ya. Biasanya rekomendasi untuk pembuatan laporan penelitian berikutnya, atau mungkin pembuatan artikel berikutnya, atau mungkin buat pengembangan untuk penelitian yang baru. Biasanya sih akan disajikan ya ini di bagian akhir penelitian atau bagian akhir laporan. Nah, ini sambungannya yang terakhir ya. Jadi tadi sudah dibahas, kemudian kekurangannya yang kedua ada referensi sama lampiran. Ini yang terakhir ya. Jadi referensi teman-teman tahu lah ya, siapa sih yang nggak tahu namanya referensi gitu kan. Referensi adalah sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dan dengan tegas. Atau kita kenal juga dengan rujukan. Referensi ada yang faktual maupun ada yang non faktual. Kalau yang faktual itu terdiri dari misalnya ada statistik contoh ya, ada kesaksian, ada objek faktual. Referensi yang non faktual itu bisa bukti-bukti, nilai-nilai, kemudian kredibilitas. Sumber materi referensi ialah tempat materi itu ditemukan. Nah, ini teman-teman pasti tahu lah referensi. Misalkan di buku ada referensinya ini, artinya si penulis mengambil materi ada di referensi tersebut begitu. Kemudian di lampiran. Nah, ini lampiran yang teman-teman juga pasti sudah biasa melihat ya. Lampiran merupakan dokumen tambahan yang ditambahkan ke dokumen utama. Lampiran dapat ditemukan dalam surat maupun dalam buku ya. Lampiran surat dapat berupa teks seperti dokumen pendukung maupun berupa gambar seperti foto. Ini mudah ya, dan teman-teman juga pasti sudah paham. Nah,
Ini yang bagian terpenting. Nah, jika laporan teman-teman sudah selesai, laporan skripsinya atau laporan penelitian sudah selesai atau laporan punya sudah selesai, biasanya akan dipresentasikan ya atau disoundingkan, akan dipaparkan biasanya. Nah, dalam bentuk presentasi atau PPT. Jadi, teman-teman nanti misalkan teman-teman sudah selesai laporan skripsi kan pasti harus ada sampel 3 bab, kemudian proposal 3 bab, kemudian sidang skripsi 5 bab. Seperti itu. Sama halnya seperti yang di sini nih, teman-teman, presentasi. Ya, harus dilakukan setelah membuat laporan penelitian sudah selesai, laporan satu sudah selesai, ya kita harus presentasikan, itu perlu ya. Samanya laporan keuangan sudah dibuat, disajikan juga harus didisclosekan, diungkapkan, dilaporkan, kan sama juga. Oke, presentasi sendiri adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Ya, presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat atau informasi kepada orang lain. Ya. Tantangannya adalah menjelaskan aspek-aspek penting dari penelitian untuk mempertahankan perhatian audiens. Jadi tujuannya adalah sebenarnya satu, mempertahankan perhatian audiens atau pendengar ya. Sementara tetap memberikan informasi statistik dan kuantitatif yang mungkin membuat banyak audiens merasa bosannya. Biasanya kan kalau kita memberikan paparan bentuk grafik, statistik dan sebenarnya kadang suka jenuh. Nah, bagaimana caranya si presentasi ini harus dapat mempertahankan perhatian si audiens supaya dia lebih fokus ya, tapi kan dengan cara tertentu yang akan kita bahas di sini ya. Faktor yang tidak relevan dengan laporan tertulis seperti cara berpakaian, kelakuan, sikap, modulasi, suara, dan semacamnya memberikan nilai tambah dalam presentasi. Memvariasikan kalimat, melakukan kontak mata, variasi nada, modulasi suara, serta tingkat alur atau arus informasi menyebabkan perbedaan daya penerimaan audiensnya. Jadi teman-teman, salah satu cara supaya audiens itu dapat mempertahankan fokusnya ya memang teman-teman bisa melakukan cara-cara yang poin kedua ini ya. Jadi saya menampilkan data informasi yang atraktif, menarik begitu kan, tampilan-tampilan bisa animasi, gambar dan seterusnya juga. Cara berpakaian juga penting ya. Ini modalnya kalau dia offline bukan online ya. Tapi online pun juga harus sama, harus lebih rapi ya. Cara berpakaian juga harus sopan, kelakuannya atau mimik muka, tutur bahasa, tutur muka juga harus baik ya. Sikapnya juga harus baik, modulasi suara harus jelas, vokalnya ya, konsonan maupun non konsonannya juga harus jelas. Kemudian nilai tambah dalam ini juga artinya yang tadi ini adalah memberikan nilai tambah begitu maksudnya. Kemudian memvariasikan kalimat. Nah, kalimat juga dibuat sesuai, jangan bosan, jangan seperti itu, karena jangan diulang-ulang lagi. Jadi bisalah cobalah dengan kalimat yang lain, divariasikan. Kemudian kontak mata, kalau offline kan sifatnya harus tertuju dengan orangnya, jangan lihatnya ke atas, jangan juga ya. Kemudian variasi nada bisa diatur, tapi jangan dibuat dengan serak-serak itu, jangan. Tapi buatlah sesuatu yang tenang supaya orang tuh mendengarkan lebih enak ya, tapi jelas begitu. Modulasi suara ya, ini adalah pengaturan suara, jangan naik terus, turun terus, jangan, tapi diaturlah ya, naik atau rendahnya diatur supaya lebih enak didengar. Kemudian alur informasi ya, berarti isi dari presentasi, tampilnya di presentasi juga ritmenya atau alurnya juga harus bagus ya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam presentasi ini ada beberapa bagian ya teman-teman yang perlu teman-teman ketahui. Menentukan isi presentasinya, materi harus disampaikan mungkin hanya dalam waktu 20 menit saja, sehingga perlu untuk menentukan poin-poin yang harus difokuskan. Jadi tidak semuanya dimasukkan enggak ya, tapi carilah poin-poin yang penting yang akan disajikan. Mengingat audiens hanya menyerap sebagian kecil dari semua yang mereka dengar, maka penting bagi presenter untuk menentukan apa yang ingin didapatkan oleh pendengar atau audiens dan kemudian menyusun presentasi dengan tepat. Ya, ini untuk isinya. Ini adalah contohnya seperti ini ya. Contoh daripada poin-poinnya. Kalau laporan penelitian ada prakata, pendahuluan untuk laporan penelitian ya. Isinya ada pendahuluan, identifikasi masalah tujuan, cakupan studi, metode penelitian, relevansi manajerial, struktur laporan penelitian, ada kerangka teoritis, desain penelitian, hasil, kesimpulan, rekomendasi, batasan dan saran untuk penelitian, referensi, dan lampiran. Kemudian kalau isinya sudah sesuai seperti di poin 1, kemudian kita masuk ke poin kedua, alat bantu visual. Nah, ini
cenderung ya grafik, diagram, dan tabel membantu menyampaikan poin-poin yang ingin dibuat lebih cepat dan efektif. Jadi biasanya kalau kita menyajikan dengan kalimat itu kan panjang, berparagraf-paragraf gitu kan. Tapi kalau kita sajikan dengan gambar ya, seperti pepatah mengatakan a drawing mean a thousand word, di mana sebuah gambar itu akan lebih bermakna daripada 1000 kata. Nah, ini yang dimaksud ya, sesuai dengan pepatah bahwa sebuah gambar bernilai 1000 kata. Nah, ini maksudnya. Jadi, satu gambar itu akan makanya akan lebih banyak ya, lebih gampang dimaknai dengan bisa diungkapkan dengan berbagai banyak kalimat. Tetapi kalau kalimat itu kan agak kadang si audiens menerimanya juga agak lambat biasanya kan seperti itu. Jadi, gambar itu biasanya akan lebih cepat kita tangkap biasanya. Alat bantu visual memberikan stimulasi yang menarik panca indera sehingga dapat mempertahankan perhatian audiens. Betul ya, memang ya. Teknologi PowerPoint modern memungkinkan untuk membuat grafik warna pada komputer pribadi dan diproyeksikan ke layar. Nah, kemudian bagian ketiga, presenter. Nah, presentasi yang baik terlihat dari pembicara yang dapat menguasai audiens untuk tetap memusatkan perhatian pada pembahasan dengan cara semenarik mungkin ya, menjaga pandangan mata, cara berbicara yang dapat didengar dan dipahami, peka terhadap bahasa nonverbal dari audiens dan penggunaan waktu, busana yang dikenakan ini juga berpengaruh ya. Oke, ini masih sambungannya ada 6 ya. Hal yang harus diperhatikan dalam presentasi, yang keempat adalah pembicaranya sendiri. Nah, pembicara sebaiknya mengulang poin-poin ya, poin-poin yang penting biasanya ya, sekurangnya 3 kali di awal. Sekali ketika masing-masing bidang dijelaskan, dan terakhir ketika merangkum dan menyimpulkan presentasi ya. Terkadang kan kita memang harus menyinggung sedikit di depan ya, nanti kita akan jelaskan di belakang, jangan seperti itu. Kemudian nomor 5 ada menjawab pertanyaan. Presenter seharusnya menguasai topik yang akan dibahas dibandingkan audiens ya. Sikap yang tenang harus dimiliki dan menjawab berbagai pertanyaan yang ada. Paling penting untuk tidak bersikap defensif pada kesalahan yang dipaparkan. Menampung setiap saran yang dikemukakan audiens tanpa harus menunjukkan bahwa itu benar atau salah lalu menghakimi. Tidak boleh. Jadi misalkan ada saran nih, misalkan kita mengungkapkan sesuatu statement A, kemudian si audiens dia sharing tapi dengan pendapat yang berbeda ya, tentunya kita tidak boleh harus menolak, oh enggak, kamu salah, nggak boleh seperti itu. Tapi bagaimana caranya kita menerima masukan tersebut untuk kita jadikan sebagai acuan, referensi ya, tapi tidak perlu untuk menghakiminya gitu loh. Jadi namanya juga diskusi, namanya juga kita memaparkan ya, bisa jadi pendapat orang lain bisa jadi lebih benar gitu loh ya. Jadi namanya juga paradigma itu banyak dan ada. Yang penting kita tidak boleh menghakimi. Yang keenam, yang terakhir ada ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan adalah sari karangan tanpa hiasan. Ringkasan itu dapat merupakan kisah sebuah buku, bab, atau artikel. Fungsi sebuah ringkasan adalah memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Oke, next teman-teman, untuk pertemuan ke-14 kali ini tugasnya adalah teman-teman silakan ulas kesimpulan ya dari hasil paparan video saya ini ya. Kemudian temukan keywordnya, dan keywordnya adalah sebagai berikut, ada di sini, hashtag laporan penelitian _NIM metodologi penelitian akuntansi ya, dimana huruf depan semuanya adalah besar ya, L besar, P besar, NIM, M besar, P besar, dan A besar. Oke, silahkan ulas kesimpulan dan keywordnya. Oke teman-teman, saya ulangi ya. Silahkan ulas kesimpulan dan temukan keyword, di mana keywordnya adalah sebagai berikut ya. Di sini sudah ada. Silahkan ulas kesimpulan dan keywordnya, tulis pada kolom komentar di channel YouTube saya, Rida Sang Juara. Oke, cukup ya untuk paparan hari ini di pertemuan yang ke-14, laporan penelitian. Jangan lupa teman-teman, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Masa iya saya nggak di-subscribe? Bagi yang sekiranya materi ini bermanfaat, silahkan like dan share atau forward ke teman-teman yang lain. Oke, itu saja untuk paparan saya hari ini. Mohon maaf jika ada kalimat atau tutur kata saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.